Saya Dina Aprisari dari absen 12. Saya Helbel Arianti dari absen 17. Saya Elvina Dina Mufid dari absen 21. Saya Friska Permata dari absen 34. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang laporan pembuatan prototipe produk olahan pangan itu. Yaitu 1. Ide dan perencanaan prototipe, latar belakang dan ide produk. Alasan pemilihan ide karena pisang adalah sebuah buah yang cukup mudah ditemukan di sekitar kita dan mengolah pisang menjadi selai meningkatkan masa simpan dan nilai ekonomis dibandingkan penjualannya dalam bentuk buah segar. Keunikan dan keunggulan produk terletak pada harmonisasi rasa manis alami pisang dengan kekayaan rasa coklat. Aromanya yang menggugah selera. Spesifikasi prototipe. Aspek. Deskripsi. Nama produk martabak selai pisang coklat. Jenis olahan martabak. Rasa atau varian manis dari pisang dan coklat bubuk. Target konsumen remaja dan para pecinta kuliner manis. Keunikan atau kreativitas selai pisang coklat dibuat secara memadai. Bahan baku lokal yang dimanfaatkan pisang rajam. Desain prototipe. Proses pembuatan prototipe. Alat dan bahan. Bahannya ada pisang raja 12 biji sebagai bahan utama pembuatan. Coklat bubuk 3 sendok memberikan rasa dan warna. Gula 5 sendok menambahkan rasa manis. Susu beras 2 saset memberikan rasa manis. Air 1 gelas sebagai pelarut. Garam 1 jumlah penyeimbang rasa. Vanili 1 saset pengaruh adonan atau selai. Alat yang digunakan: koper 1 untuk menghaluskan pisang, baskom 1 untuk wadah, teflon untuk memasak selai, spatula untuk mengaduk adonan saat memasak. Langkah pembuatan tahap kerja hasil yang diharapkan catatan atau kendala. Persiapan: siapkan alat dan bahan. Semua alat bersih dan bahan tersedia. Pilihan pisang yang matang. Pengolahan: haluskan pisang lalu campurkan. Tekstur pisang menjadi lengket saat dimasak. Semua bahan dan masak dengan api kecil. 3. Pencetakan atau pembentukan. Memasak adonan hingga mengental. Selai memiliki tekstur kental. Pengadukan harus konstan saat selai mulai mengental. 4. Pengemasan. Masukkan selai ke dalam timbal wadah tekan udara jika selai sudah dingin. Waktu pembuatan: waktu mulai jam 10 WIB sampai 11 WIB. Total durasi 60 menit. Ketiga, hasil prototipe dan evaluasi. A. Hasil prototipe. 1. Jumlah prototipe yang dihasilkan 8 unit. B. Evaluasi kualitas rasa manis dari pisang dan coklat. 4. Kurangi sedikit gula karena pisang sudah manis. Tekstur lembut tetapi masih ada sedikit gumpalan pisang. Skor 3. Proses penghalusan harus lebih lama. Aroma khas pisang raja. Skor 5. Sudah sangat baik. Penampilan visual warna coklat pekat. Skor 4. Gunakan wadah transparan agar terlihat lebih premium. Kesesuaian dengan desain sesuai dengan rencana awal produk selai pisang. Skor 5. Pertahankan kreativitas perbaruan rasa klasik yang disukai semua orang. Skor 4. Tambahkan variasi topping misal kacang. Rata-rata skor 4.1. Kategori baik. C. Hasil uji rasa internal. 1. Vanili, rasa coklatnya pas, tidak menutup rasa pisang, jangan terlalu banyak bubuk coklat. Dina, tekstur sedikit kental kalau sudah dingin, jangan terlalu banyak air. 3. Luciana, aroma pisangnya sangat menggugah selera, gunakan pisang yang benar-benar matang. Pina, kemasannya sudah rapi tapi labelnya kurang berwarna. Desain label harus dibuat lebih ceria atau modern. Garisnya manisnya pas untuk dimakan dengan martabak manis. Buat variasi tingkat kemasan low sugar. Bab 4. Analisis biaya dan kelayakan. A. Perhitungan biaya prototipe. Bahan baku: bumbu coklat, bubuk, gula, garam, dan susu. 1 paket. Harga satuan 18.000. Total biaya 18.000. 2. Bahan kemasan: styrofoam dan cup jumlah 1 paket. Harga satuan 500. Total biaya 500. 3. Bahan pendukung lain seperti gas dan listrik. Harga satuan 1.500. Total biaya 1.500. Total biaya prototipe 20.000. Analisis ekonomi awal. 1. Biaya produksi per unit 20.000
mahal 85%. Alasan bahan baku mudah didapat di pasar lokal dan proses pengolahan tidak memerlukan alat yang rumit atau mahal. Bab 5. Refleksi dan pengembangan. Kendala dan solusi selama pembuatan. 1. Tekstur selai terlalu kasar dan menggumpal, penyebab menghancurkan pisang kurang halus. Solusi yang diterapkan, menggunakan blender untuk menghancurkan pisang. Hasil solusi, selai menjadi lembut, creamy, dan tidak gosong. 2. Warna selai berubah menjadi gelap atau coklat pisang. Penyebab proses oksidasi pisang karena terlalu lama terpapar udara sebelum dimasak. Solusi yang diterapkan, tambahkan sedikit perasan lemon atau sebiarlah masak pisang setelah dikupas. Hasil solusi, warna selai menarik dan terlihat segar. B. Pembelajaran yang didapat. 1. Tentang proses beraduk. Saya belajar bahwa menentukan perbedaan tepat antara pisang dan coklat sangat penting. Nanti kita sudah muncul saat penambahan vanili agar selai memiliki aroma yang enak. 2. Tentang kerjasama tim. Sangat bagus. Dari pembagian tersebut agar semuanya bekerja dengan baik dan salah satunya adalah komunikasi yang baik. 3. Tentang problem solving. Kami belajar cara mengatasi selai saat dimasak lengket di teflon. Kami mengakalinya dengan teflon anti lengket. C. Rencana pengembangan prototipe. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki prototipe ini, 1. Perbaikan pada produk, yaitu meningkatkan volume tekstur selai agar tidak ada gumpalan pisang. 2. Memperbaiki pada proses pembuatan, memastikan proses pengaduan terus menerus dengan api kecil. 3. Perbaikan pada kemasan, menggunakan kemasan kedap udara. D. Potensi pengembangan usaha, peluang pasar sangat terbuka lebar, terutama pecinta sarapan praktis. 2. Strategi pemasaran, melakukan pemasaran melalui media sosial. 3. Perkiraan modal untuk produksi skala kecil, RP 100 sampai 200. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk siap dilaksanakan 1 sampai 2 minggu. Lampiran. Catatan harian percobaan. Hari pertama, pembelian dan persiapan bahan. Pemilihan pisang raja yang sudah matang. Kedua, proses pembuatan selai. Ketiga, uji coba penyimpanan. Ketiga, formulir refleksi diri dari masing-masing anggota. Yang pertama, Arifani, penanggung jawab bahan baku. Tugas saya memastikan kualitas bahan pertama, terutama pemilihan pisang yang kita kematangannya pas dan cepat berkualitas. B. Dina Aprilia, dokumentasi dan desain kemasan. Melalui peran ini, saya menyadari bahwa produk yang enak harus didukung oleh visual yang menarik. Saya belajar bagaimana menuangkan identitas produk ke dalam desain market dan pentingnya mendokumentasi setiap proses sebagai bahan evaluasi. C. Elvina menemukan keseimbangan antara manisnya pisang dan rasa pahit khas coklat adalah bagian tersebut sekaligus paling menarik. D. Lutfiana, penanggung jawab proses pembuatan. Fokus saya adalah efisiensi dan kebersihan di dapur. Saya belajar bahwa manajemen waktu dan suhu sangat krusial dalam pembuatan selai agar tidak gosong atau terlalu cair. Yang terakhir, Mbak Eska, penanggung jawab bahan baku dan proses pembuatan. Memegang dua peran sekaligus memberi saya pandangan menyeluruh tentang supply chain kecil kami. Saya belajar betapa eratnya hubungan antara kualitas bahan mentah dengan kelancaran proses masak. Kesimpulan, berdasarkan proses pembuatan produk ini, selain pisang cepat dapat disimpulkan bahwa produk ini memiliki potensi ekonomi yang baik karena bahan baku yang mudah didapat dan nilai pasar yang tinggi bisa menjadi urusan roti maupun martabak untuk sarapan praktis dan enak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.